Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Kristina Air SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan nomor peserta 201501580225 dan dengan nomor induk mahasiswa 239801423. Saya guru di SMP Negeri 4 Ketapang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran lapangan guna memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Sehat semuanya. Sehat. Sudah sarapan semuanya. Sudah. Oke. Kalau begitu, kita mau mulai pelajaran. Terlebih dahulu, kita membaca doa agar pelajaran yang kalian pelajari hari ini masuk ke dalam pemikirannya dan menjadi anak yang baik. Siapa yang biasa memimpin? Ibu. Nah. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita doa. Doa mulai. Wabil Muhammadin Nabiyya
Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ada yang nak masuk ya? Ada. Siapa yang nak masuk? Rizky Pratama. Rizky Pratama. Kepada Rizky Pratama. Adian Nur, Anggun, Ari, Devia, Ada Bu. Fitri, Citra, Ada Bu. Lukman, Ada Bu. Marcel, Ada Bu. Moza, Ada Bu. Adir, Ada Bu. Ibrahim. Ada Bu. Ya, kalau udah satu orang yang masuk ya, jadi kita sudah mau masuk semester 2. Kalian sudah masuk semester 2, otomatis sudah mau mendekati penilaian akhir semester. Akan bersikap dengan pas untuk kenaikan kelas. Untuk kenaikan kelas. Jadi Ibu harapkan kalian tetap wajib harus belajar di rumah agar nilainya menjadi lebih tinggi. Sebelumnya Ibu harus mau buat kesepakatan kelas dulu. Bukan harus, tapi buat kesepakatan kelas. Artinya apa yang akan kita pelajari, kalian pelajari dan Ibu mengajarinya pun lebih mudah dan berjalan dengan baik dan lancar. Ada yang tahu kesepakatan kelas itu apa? Pencarian kelas. Ya, terus. Kesepakatan kelas itu Ibu memberikan kesepakatan. Yang pertama, apakah kalian itu sudah membersihkan kelas atau tiket kelas? Sudah belum? Sudah. Satu. Yang kedua, sudah memakai atribut perlengkapan sekolah semuanya? Karena memakai atribut perlengkapan sekolah sesuai dengan hari yang ditentukan, karena kalian adalah seorang pelajar. Itu yang membedakan dengan yang lainnya. Jadi kesepakatan kelas yang akan diberikan pada saat jam pelajaran itu tidak ada izin keluar. Ada dia, Bu mau WC sebentar, Bu mau WC. Sini bergantian, tidak perempuan maupun yang laki-laki. Kecuali udah urgent, sudah tidak mampu lagi ditahan, jadi keluarlah, sehingga tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kan? Paham maksud Ibu? Paham. Jadi kesepakatan kelasnya apa? Tidak keluar. Tidak keluar. Jadi biar tertib kita belajar. Sebelumnya Ibu ajukan kembali kepada materi yang minggu lalu. Materinya adalah kegiatan ekonomi. Tentang apa itu yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Jadi pada minggu sekarang hari ini pelajaran kita adalah kegiatan ekonomi, produksi, distribusi dan konsumsi. Sekarang ini tampilkan video kegiatan ekonomi. Perhatikan videonya. Video pembelajaran tentang materi kegiatan ekonomi. Halo, assalamualaikum. Welcome back. Ketemu lagi di channel ini tentunya bersama Ibu. Baik, kali ini kita akan bahas materi tentang kegiatan ekonomi. Nanti sebelum kita mulai materinya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini ya, supaya kamu tak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar-gambar berikut. Seorang pedagang sayuran, ibu memasak di dapur, dan kakak belanja di warung. Ketiga gambar tersebut menunjukkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Ya, kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya disebut sebagai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yuk kita bahas yang pertama, yaitu kegiatan produksi.
Kegiatan produksi dapat diartikan sebagai kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Sedangkan orang atau lembaga yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Untuk melakukan kegiatan produksi diperlukan faktor-faktor produksi, yaitu faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Nah, yang termasuk ke dalam faktor produksi asli yaitu faktor produksi alam dan faktor produksi tenaga kerja. Sedangkan yang termasuk dalam faktor produksi turunan adalah faktor produksi modal dan faktor produksi kewirausahaan. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Contohnya tanah sebagai sumber daya alam, sebagai lahan pertanian, lahan pabrik, perkebunan, peternakan, tempat untuk usaha, dan lain sebagainya. Kemudian hutan dapat menghasilkan bahan mentah kayu. Kemudian barang-barang tambang seperti emas, biji besi, minyak bumi, gas alam, batu bara, dan lain-lain. Contoh selanjutnya yaitu air dapat digunakan untuk pengairan atau bahan baku lainnya. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Tenaga kerja dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal. Contohnya dokter, guru, polisi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih seperti montir, sopir, penjahit, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak mempunyai keterampilan maupun pendidikan. Contohnya tukang sapu, tukang sampah, kuli bangunan, tukang rongsok, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor produksi modal. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi bisa juga berupa barang. Contohnya, gedung, mesin, bahan mentah, atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Faktor yang terakhir yaitu faktor kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Faktor ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Oke, yang selanjutnya yaitu kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Sedangkan orang atau lembaga yang melaksanakan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Ada beberapa tujuan distribusi, diantaranya yaitu yang pertama, menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Kemudian yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa terpenuhi. Dan yang keempat, agar kontinuitas produksi terjamin. Terdapat 3 jenis distribusi. Yang pertama, distribusi langsung, yaitu distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Contohnya tukang gorengan, dia membuat gorengan kemudian menjual langsung kepada konsumen. Kemudian yang kedua, distribusi semi langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya, pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Kemudian distribusi yang ketiga yaitu distribusi tidak langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil.
Tingkat konsumsi suatu keluarga dapat berbeda dengan keluarga lainnya. Perbedaan ini dipengaruhi faktor pendapatan, jumlah anggota keluarga, gaya hidup, latar belakang pendidikan, atau lingkungan tempat tinggal. Metode pembelajaran yang dilakukan adalah PBL, Problem Based Learning. Jadi artinya siswa memecahkan masalah yang diberikan oleh guru sesuai dengan LKPD atau materi yang sudah kalian lihat di dalam video. Misalnya produksi tadi itu kan, produksi itu adalah kegiatan. Jadi kegiatan produksi Pak petani menanam padi di ladang, kan? Setelah padi ditanam, maka padinya diolah padinya misalnya di suatu pabrik dijadikan menjadi beras, dipak menggunakan karung. Jadi siapa yang nanti menyalurkan berasnya? Apakah Pak Fitra sendiri atau ada lagi orang lain? Bisa jadi ada lagi orang lain. Misalnya Pak Ari sebagai distributor. Nah, distribusinya adalah kegiatan. Kegiatannya dulu kan? Kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Jadi Pak Ari ini sebagai distributor beras. Selain sebagai distributor beras, penyalur beras tadi itu, Ari sebagai penyalur pakaian jadi. Misalnya baju seragam kalian didapat langsung atau tidak? Ada yang membuatnya kan? Nah, siapa yang membuatnya? Perusahaan pabrik tekstil yang membuat baju seragam tadi, bukan kalian langsung. Berapa ribu siswa-siswi yang ada di seluruh kabupaten Ketapang yang mengkonsumsi baju seragam tadi. Paham? Setelah itu baru dikonsumsi. Dikonsumsi itu artinya kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang. Misalnya contohnya makan dan minum. Kalau makan, misalnya membeli makanan, Pak Ari yang menyalurkan makanannya. Menjadi produksinya siapa yang membuat makanan itu? Kan? Siapa yang membuat makanan? Produsen. Sanida membuat kopi, bukan kopi Sanida, tapi Sanida membuat kopi Torabika yang enak dan nikmat. Nah, Bu Sanida ini disebut sebagai produsen atau sebagai pembuat. Paham? Jadi itu kaitannya antara kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Sampai di sini ada ditanyakan? Udah jelas? Kalau Mama Laris sebagai apa? Sebagai produsen, juga sebagai distributor. Kegiatannya disebut distribusi. Orang yang menyalurkannya disebut sebagai distributor. Ya? Paham semua? Semoga kalian nanti menjadi
maju ke depan presentasikan, Ibu beri waktu 10 menit. Hasil kerja kami. Oke. Kegiatan produksi kan hasil kerja tadi itu kan. Jelaskan kegiatan produksi. Yes. Kegiatan produksi adalah, ini baca lah, itu kan dijawab tadi itu. Kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Contohnya apa tadi itu? Pak petani. Kamu Pak petani itu menanam padi. Padinya diolah menjadi beras. Beras ini dibeli oleh Ali. Ali membeli beras untuk makan hari ini. Setelah dimasak, maka menjadi nasi. Nasinya dimakan. Siapa yang makan nasinya? Ali tadi sebagai konsumsi. Karena makan tadi kegiatan untuk menghabiskan barang dan jasa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kita. Mempresentasikan tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan kegiatan konsumsi. Konsumsi, pengertian konsumsi. Kan konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa. Contohnya apa tadi konsumsi itu? Selain makan dan minum. Potong rambut. Potong rambut itu kegiatan konsumsi atau tidak? Konsumsi lah. Apakah kalian bisa memotong rambut sendiri? Bisa. Kalau cepat-cepat sendiri bisa. Tetapi kalau mau rapi, hasil guntingannya, maka kalian harus pergi ke pangkas rambut, salon atau barber shop. Misalnya ada dia, keren, ganteng kan? Ari contohlah Ari yang sudah keren dan ganteng. Tangan untuk Ari. Kegiatan konsumsinya hanya makan itu saja, tetapi jasa juga, ya. Guru juga sebagai kegiatan konsumsi karena mengajarkan. Itu sebagai tenaga pendidik. Dari saya Ya,
Apakah kalian bisa memotong rambut sendiri? Bisa. Kalau mau cepat-cepat sendiri bisa. Tetapi kalau mau rapi, hasil guntingannya, maka kalian harus pergi ke pangkas rambut, salon atau barber shop. Nah, kan? Misalnya ada dia, ganteng kan? Ari contohlah Ari yang sudah keren yang ganteng. Tangan untuk Ari. Kegiatan konsumsinya hanya makan itu saja, tetapi biasa juga, ya. Guru juga saya sebut sebagai kegiatan konsumsi karena mengajarkan. Itu sebagai tenaga pendidik. Kegiatan diskusi, semua kelompok sudah maju, maka kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah mau selesai. Kegiatan pembelajaran kita hari ini, maka akan disimpulkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh semua orang di dalam kehidupannya sehari-hari itu sangat penting untuk kelangsungan di ke depannya, ke masa yang akan datang. Apabila tidak makan minum, bukan karena bulan Ramadan, tapi karena keadaan dan segala sesuatu yang tidak mendukung, tidak bisa makan dan minum karena ekonominya tidak mencukupi, maka akan menyebabkan kematian. Ya, jadi kegiatan ekonomi itu harus selalu dilakukan oleh satu ataupun lebih dari dua orang. Kalau tidak dilakukan oleh lebih dari 2 orang, maka tidak akan berjalan kegiatan ekonomi. Ya, jadi itulah kesimpulan yang dapat disimpulkan dari materi yang telah kalian pelajari. Ibu ucapkan terima kasih dan semoga kalian kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Jangan lupa belajar karena kita sudah mau masuk ulangan kenaikan ke kelas. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa membaca doa. Warahmatullahi wabarakatuh.